Hey, gue Yoga, selamat datang di channel Dedut TV. Oke, guys, sorry nih, gue agak lama nggak upload video. Sekalinya upload video ini merupakan kabar yang bisa dibilang kabar yang kurang enak ya. Karena gue mengalami sedikit bisa dikatakan musibah. Jadi kemarin gue sempat beli harddisk. Kemudian gue mau upgrade PC gue yang kemarin yang gue buat. Rencananya gue mau pasang untuk harddisknya itu harddisk tambahan. Jadi gue rencananya mau main GTA 5 roleplay. Nah, singkat cerita, PC gue kan gue gunakan untuk download GTA nih. Size kurang lebih sekitar 100 gigaan. Setelah gue selesai download, kebetulan untuk paket harddisknya sudah datang. Gue pesan di Tokopedia. Mungkin kalau teman-teman pengen linknya nanti gue cantumin di bawah. Jadi ini gue upgrade 500 giga untuk harddisk, dan harganya nggak tanggung-tanggung, murah sekali harganya. Harganya cuman 250 ribuan sekian. 500 giga, kapan lagi kalian dapat harddisk 500 giga dengan harga segitu ya. Tapi gue nggak rekomendasikan untuk beli harddisk ini karena kayaknya harddisk ini udah rekondisi atau ya nggak worth it lah. Kalau teman-teman punya uang lebih baik teman-teman investasikan untuk beli harddisk yang baru. Nah, singkat cerita, setelah paketnya datang, otomatis PC gue matikan kan. Nah, setelah gue matikan PC-nya, gue buka lah paketnya dan gue mau instalasi harddisknya ke PC. Nah, kebetulan PC-nya baru gua matikan, gua taruh di bawah. Nah, kemudian gua buka bautnya. Jadi gua buka bautnya, ada 4 buat baut. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, gua ini menggunakan casing Venom RX Squadron. Jadi casing ini harganya lumayan sih, menurut gua sih lumayan, 500 ribuan. Kebetulan untuk casing ini sudah dilengkapi oleh tempered glass. Jadi semua bagian sisinya itu tempered glass. Jadi situasi PC waktu itu sedang panas. Gua buka satu persatu. Gua buka baut yang pertama itu normal. Gua buka baut yang kedua normal. Baut yang ketiga gua buka meledak, men. Serius, sumpah meledak. Jadi pecahannya tuh menyebar ke seluruh kamar gua. Gua saat itu agak sedikit shock sih karena ya tempered glass, man. Tempered glass, man. Aduh, gua sempat lama bengong dan ya mau gimana lagi, udah meledak, udah pecah berkeping-keping, man. Seluruh kamar, pecahannya seluruh kamar. Nah, gua coba searching di internet. Jadi kemungkinan penyebabnya itu karena koefisien dari panas yang ada di PC dan di luar itu membuat kaca memuai. Jadi antara suhu di dalam PC dan di luar PC itu perbedaannya cukup mencolok. Karena di sini gua menggunakan AC juga, jadi mungkin suhunya itu berbeda. Nah, ketika kacanya memuai, gua coba buka bautnya, di sanalah terjadi ledakan yang cukup keras sehingga ya hasilnya seperti itu, hancur. Kalau lu penasaran, ini gue cantumin coba di sisi kanan atau di bawah mungkin, atau di kiri mungkin gue cantumin videonya. Fuck damn. Meledak sih. Shit. Ya, itu dia videonya. Cukup mengerikan, bukan ledakannya. Wih. Gue sempat panik waktu itu. Ya, harus gimana ya? Kayaknya emang udah nggak bisa dipakai lagi.
Ya nggak mungkin dong kita satuin satu-satu itu kita lem lagi kan aneh. Nggak mungkin juga itu serpihannya. Nah, kalau teman-teman ngira aku bohong untuk kejadian itu, coba teman-teman lihat ledakan kaca. Jadi kaca yang meledak dengan kaca yang jatuh atau pecah itu serpihannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya kaca itu jatuh, serpihannya itu akan lebih gede dia. Tapi kalau meledak itu serpihannya jadi kecil-kecil dia meledak. Dan area sebarannya juga berbeda. Jadi area sebaran kalau kaca jatuh itu lingkupnya kecil. Kalau kaca meledak itu sebarannya itu cukup jauh. Nah, singkat cerita, setelah hal itu terjadi, gue buru-buru nih. Gue mau ganti. Gue rencananya mau ganti. Oh ya, yang meledak itu cuma di side panelnya aja ya, di depannya aman. Jadi di depannya aman. Gue buru-buru untuk cari penggantinya. Gue searching di internet. Gue lihat-lihat harganya hampir nggak ada. Cuman ada satu lapak di Tokopedia yang jual untuk tempered glassnya ini. Dan harganya cukup murah sih, sekitar 200-an sekian. 180 lah kalau nggak salah, 180. Cuman itu harus di packing kayu lagi dan ongkos kirimnya ke Bali itu sekitar 100 ribuan lebih. Nah itu ya sama dengan 300 ribuan sekian, yang mending gua tambahin 200 untuk beli casing Squadron baru kan gitu. Nah jadi gua urungkanlah niat gua untuk beli online karena tokonya cuma satu itu aja yang gua lihat barangnya. Jadi gua terpaksa untuk cari toko online lain. Nggak ada juga di toko online lain. Jadi terpaksa gua cari di toko daerah sini. Jadi rencananya tempered glass itu akan gua ganti menjadi akrilik. Jadi karena gua cukup trauma dengan kejadian meledak seperti itu, gua takutnya nanti itu, untung gua nggak main game. Coba gua sedang gunain PC. Posisi PC ada di sebelah kanan gua, kalau itu meledak, coba kalian bayangin. Ngeri men. Sumpah ngeri banget. Jadi gua mengurungkan niat untuk menggunakan side panel yang tempered glass, gua ganti menjadi akrilik. Jadi gua coba mencari toko akrilik di toko akuarium di sekitaran rumah gua di Bali. Dan rata-rata tidak ada yang jual untuk ukuran segede itu. Dan seandainya pun gue sempat nanya di salah satu toko akuarium, dia ada jual, cuman dia sudah utuh dengan akuarium. Jadi satu akuarium dan harganya itu fantastis, 800 ribu kan. Mending gue beli Squadron baru kan gitu. Nah, gua udah keliling, gua udah cari dan gua nggak nemuin sama sekali, nggak ada sama sekali. Dan akhirnya gua putus asa, gua coba cari di toko online jadinya. Dan akhirnya gua nemu 2 buah toko yang kira-kira recommended buat gua. Gua coba cari-cari, ternyata salah satu toko itu ada yang sudah punya file untuk Squadron. Gua lihat reviewnya juga udah bagus. Nah, kemudian di toko lagi satu itu ada juga, itu menjanjikan juga tokonya. Nah, akhirnya gua pesan di salah satu toko. Nah, toko ini juga responnya lumayan bagus. Sedikit informasi, jadi untuk membuat side panel itu dia nggak ada yang langsung ukuran Squadron, casing apa itu nggak ada. Jadi kita harus custom dia jenisnya. Jadi toko ini cukup bagus, jadi gue recommended untuk toko ini. Jadi dia memberikan cara-cara untuk mengukur dengan baik. Jadi ngukurnya bagaimana, terus step-stepnya seperti apa, dan pelayanannya cukup ramah. Jadi kita nanti komunikasinya itu via WA. Jadi via WhatsApp. Jadi dia ada nomor WhatsApp-nya. Nanti kita akan sampaikan untuk ukurannya nanti di sana. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi pengukurannya itu tepat dan akurat.
Jadi nanti teman-teman diberikan step by stepnya untuk mengukur. Kemudian nanti setelah teman-teman memberikan ukuran ke dia, dia akan membandingkan juga dengan ukuran dari teman lain atau dari kliennya yang lainnya. Sehingga ukuran teman-teman menjadi ukuran yang fit lah dengan casingnya gitu. Oke, jadi kebetulan paketnya hari ini udah datang. Jadi sekalian gua akan review paketnya, oke? Sekarang gua akan ambil paketnya 3, 2, 1. Nah, ini dia paketnya. Jadi paketnya dikirim dari salah satu ekspedisi yang lumayan kenceng juga. Jadi ini kebetulan free ongkir dari Tokopedia. Terima kasih Tokopedia, kamu sangat baik hati, kamu rela membakar uangmu demi kita. Terima kasih Tokopedia. Oke, jadi ini kebetulan sudah sampai packingnya. Kita lihat cukup lumayan cukup bagus packingnya. Jadi ini ada gabus di dalamnya juga. Bukan gabus sih, kayak kardus gitu. Ini ada free gill juga, barang pecah belah. Jadi ekspedisi mengirimnya dengan cukup baik dan hati-hati. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung buka paketnya. Woohoo! Oke, jadi kita akan buka paketnya. Jadi gua akan bukanya hati-hati. Di sini gua sudah siapin gunting. Jadi gua akan buka hati-hati. Kita buka dulu dari sebelah sini. Posisinya bagus. Oke. Oh, ini rapi banget ya. Ini packingnya bagus banget. Jadi gua akan hati-hati coba buka dia perlahan. Ups, ngeri juga ya. Oke. Yaps, double dong. Gila, keren. Oke. Di sini dia juga ngasih kita jenis tempelan 3M. Ini gua nggak tahu fungsinya, kita coba aja, lihat nanti. Kita buka dulu unitnya seperti apa. Ini gininya juga bagus banget packingnya. Ini dilengkapi plastik lagi. Banyak banget plastiknya nih. Ya, kita buka dulu. Ini packingnya bagus banget, dirapat dan keamanannya terjamin. Oke, dikit lagi. Sih, gua juga cukup ngeri untuk beli akrilik ya. Jadi takutnya di pengiriman itu barangnya pecah. Dan kalian tahu sendiri kan, pengiriman ke Bali itu cukup jauh juga. Gua males jadinya nunggu lama. Dan itu barangnya juga berat banget. Dan ongkos kirim pasti lebih mahal ya. Apalagi ditambah dengan packing kayu. Oke, sedikit lagi buat selesai. Bagus banget. Oke, jadi dia ngasihnya perlahan, gue copot dulu. Ya, ini dia. Jadi dia itu dilengkapi dengan stiker dulu. Jadi untuk menghindari goresan-goresan dari ekspedisi, jadi cukup bagus banget. Apa emang dia
ada gininya ya. Memang akrilik itu ada gininya ya. Nggak tahu gua. Pas motongnya mungkin gua nggak tahu. Jadi oh ya, buat teman-teman di sini ada 4 buah pentil. Gua sebutkan pentil. Jadi pentil ini fungsinya adalah untuk menempelkan dari akrilik ini ke bagian PC teman-teman. Jadi sekedar informasi, jadi dari toko itu dia punya 2 buah pilihan. Jadi teman-teman bisa menggunakan baut dari PC-nya, atau teman-teman bisa menggunakan nib magnet. Jadi nib magnet itu sejenis magnet yang cukup kuat ya, menempel di PC. Awalnya gue agak ragu sih untuk beli nib magnet karena takutnya ada hubungan arus pendek atau hubungan magnetik dengan PC, kan dia barang elektronik ya. Jadi kalau kena magnetik gue takutnya bermasalah nanti untuk komponen gue. Tapi dari tokonya bilang sih aman, gak ada masalah. Juga kalau misalnya dia menggunakan baut asli bawaannya, si toko itu bilang sih nggak recommended karena nanti ukurannya takutnya melenceng, karena sekian mili aja berbeda ukurannya itu jadinya nggak bagus. Jadi atas rekomendasi toko sih gua disaranin untuk menggunakan di magnet gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi ayo kita coba buka. Ini secure-nya bagus banget. Secure-nya bagus banget. Kita coba buka langsung. Kita buka bagian nib magnetnya dulu. Nanti untuk link pembelian gua cantumin di bawah ya. Ini gua akan coba buka dulu nih. Oke, untuk proses pemasangannya ini harus buka dulu atau gimana ya? Oke, di sini ada keterangannya atas kanan. Berarti yang ini adalah atas. Oh, ini mukanya. Oh, jadi di mukanya ini, belakangnya ini. Kanan yang ini. Berarti posisinya gua balik seperti ini. Oke. Yuk kita coba buka aja. Oke, kita buka bagian belakangnya dulu deh. Bagian letek gini gua suka banget. Wuhuu. Damn. Oke, mantap sekali. Sekarang kita kletek bagian depannya. Oke, gua kletek nanti. Ini gua kletek bagian belakangnya aja. Nah, di sini PC gua sudah gua buka. Oke, kita lanjut view ke PC gua. Oke, 3 2 1. Boom. Oke, di sini gua udah punya PC gua. Kalian teman-teman bisa lihat di sini bolong. Jadi nggak ada untuk side panelnya. Di sini kebetulan masih aman. Masih aman tempered glass-nya di sini. Jadi gua akan buka dulu untuk baut bawaannya. Ini baut bawaannya. Oke, ini baut bawaannya. Gua akan buka satu-satu. Oke, sedikit saran untuk teman-teman. Jadi jangan tiru adegan ini ya, cukup berbahaya. Jadi jangan menghidupkan PC dalam keadaan hidup, teman-teman tempel. Jadi gua nggak saranin cara ini digunakan. Oke, ingat stay safe. Oke, kita bakal coba posisinya. Damn, keren. Jadi cukup keren seperti itu. Nah, ini belum gua buka. Jadi gua akan buka sekarang. Jadi ini kamera gua mundurin dulu.
kita akan mulai kletek dia ya. Oke. Jadi 1 2 3. Kita akan kletek. Ini magnetnya cukup kuat menempel magnetnya. Damn, keren cuy. Ini bisa teman-teman lihat, ini posisinya pas banget. Nih magnetnya. Jadi, luar biasa. Gue sangat suka pengerjaannya, detail, rapi. Oke, kita akan coba kasih dia sedikit sinematik. Ya, itu tadi sedikit tips buat teman-teman. Jadi saran gua untuk teman-teman, ketika PC masih panas itu diademkan dulu, dibiarkan dulu, baru nanti bisa dibuka. Khusus untuk penggunaan PC yang tempered glass. Jadi itu nanti gua takutnya terjadi hal yang sama seperti gua. Jadi gua saranin teman-teman untuk be careful, hati-hati. Oh ya, sebentar. Gua di sini kebetulan punya kenang-kenangan dari tempered glass gue yang lama. Jadi ini cukup lucu sih. Ini harus emang diperhatiin bener-bener nih. Ini di sini tulisannya adalah tempered glass, handle with care. Kita harus memang benar-benar care untuk buka tempered glass ini. Jadi saran buat teman-teman sih, hati-hati dalam buka tempered glass. Jadi kalau PC kalian gunakan untuk main games atau mungkin download, itu berjam-jam masih keadaan panas, diademin dulu. Kalau mau dibuka, diademin dulu, biarkan kacanya untuk kembali, kemudian baru dibuka, supaya menghindari kejadian yang sama seperti gua. Kalau teman-teman mengalami kendala seperti gua, permasalahan seperti gua saranin teman-teman untuk beli yang akrilik ya, untuk menghindari kejadian seperti ini lagi sih. Katanya sih di toko, katanya sih gue lihat-lihat di internet, kalau kita nggak buka sih katanya aman, tapi ya kita nggak tahu juga kondisi kaca seperti apa. Jadi kaca itu kan ada umurnya nih. Kalau teman-teman udah pakai PC selama bertahun-tahun dengan keadaan udara yang cukup ekstrim di dalam ruangan, ya hati-hati aja sih. Untuk akrilik ini gue rasa cukup recommended buat teman-teman yang mengalami kendala seperti gue. Jadi harganya cukup murah dengan kualitas yang luar biasa, dan kurang lebih sama lah dengan tempered glass. Dia bisa menampilkan jeroan dari PC teman-teman yang mahal-mahal. Oke, sekian video dari gua harap teman-teman dapat sedikit ilmu dan pelajaran dari permasalahan gua yang terjadi. Jadi harap tetap hati-hati menggunakan casing yang tempered glass. Sekian untuk
update teknologi. Kali ini gue Yoga, gue pamit. Salam dedut mancep.